Kerajaan Ternate, kerajaan Islam yang ada di Maluku Utara. Ini dia gambar dari kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate, nah ini berada di Kepulauan Maluku yang menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Sejak awal diketahui bahwa di daerah Maluku Utara terdapat dua kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan ini pusatnya masing-masing berada di Pulau Ternate dan Tidore. Tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. Tanda-tanda awal kehadiran Islam di daerah Maluku dapat diketahui dari sumber-sumber berupa naskah-naskah kuno dalam bentuk hikayat seperti hikayat Hitu, hikayat Bacan, dan hikayat lainnya. Nah, ini dia contoh gambar hikayat yang ada pada masa itu. Sumber berita asing seperti Cina, Portugis, dan lainnya amat menunjang cerita sejarah daerah Maluku tersebut. Pada abad ke-14, dalam kitab Negara Kartagama, karya Empu Prapanca, yang ditulis tahun 1365 Masehi, artinya ditulis di abad yang ke-12, menyebut bahwa Maluku dibedakan dengan Ambon, yaitu Ternate. Hal ini juga dikaitkan dengan hikayat Ternate, yang antara lain menyebutkan pada saat itu tulisannya Moeloka, atau sekarang dikenal sebagai Maluku, yang artinya merupakan daerah bagian Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Nah, ini dia kitab dari Negara Kertagama yang disimpan di museum pada saat ini. Nah, pada abad ke-14 Masehi, masa kerajaan Majapahit sudah sering terjadi hubungan pelayaran dan perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan, terutama daerah Tuban dan Gresik, dengan daerah Hitu, Ternate, Tidore, bahkan Ambon. Raja Ternate. Raja Ternate yang terkenal itu adalah Raja Ternate ke-12 yang bernama Raja Molo Matea. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa turunan Raja Maluku yang berasal dari Jafar Shadiq, Arab. Nah, dalam tradisi setempat dikatakan bahwa Raja Ternate yang ke-12 itu bernama Molo Matea, yang memerintah mulai tahun 1350 sampai 1357. Itu ada di abad ke-12. Dan kurang lebih itu memerintah sekitar 7 tahun. Nah, dia bersahabat dengan orang-orang Muslim Arab yang datang ke Maluku untuk memberikan petunjuk pembuatan kapal pada saat itu.
Hubungan perdagangan antara Maluku dengan Jawa yang dituliskan oleh Tom Pyres, seorang sejarawan dunia, yang dituliskan itu di tahun 1512 sampai 1515. Ia memberitakan bahwa ia sudah bisa memberikan gambaran keadaan Ternate yang saat itu didatangi kapal dari Gresik yang sudah menganut agama Islam. Artinya, di zaman itu kerajaan Ternate sudah mendapat pengaruh secara tidak langsung dari agama Islam karena kerajaan Ternate memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Muslim yang sering datang berkunjung ke daerah Maluku dengan tujuan ekonomi. Nah, Ternate menganut Islam itu kapan? Menurut berita Tom Pyres yang dikuatkan oleh Antonio, mengatakan Islam di daerah Maluku mulai muncul sejak tahun 1460 sampai 1463. Artinya Islam mulai muncul di daerah Maluku itu di abad ke-13 Masehi. Dan ada proses pengislamisasian selama 3 tahun. Kerajaan Ternate sejak saat itu pun makin mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi, perdagangan, maupun bidang politik. Lebih-lebih setelah Sultan Kairun, putra Sultan Zainal Abidin, menaiki tahta sekitar tahun 1535 atau di abad ke-14. Nah, kerajaan Ternate akhirnya berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Ini semua ada pengaruhnya dengan Sultan Kairun tadi. Tetapi persatuan daerah-daerah dalam kerajaan Ternate itu akhirnya mulai pecah karena kedatangan orang-orang Portugis dan juga orang Spanyol ke daerah Tidore dalam upaya monopoli perdagangan. Nah, dalam upaya monopoli perdagangan tersebut, Portugis memusatkan perhatiannya kepada Ternate, sedangkan pedagang Spanyol kepada Tidore. Artinya di sini, dua kerajaan bersaudara ini akhirnya dikuasai oleh dua daerah penjajah ya, ada Portugis dan Spanyol. Ternate dikuasai Portugis, Tidore dikuasai Spanyol. Akhirnya Sultan Kairun yang tadi sudah berhasil menyatukan semua daerah di Maluku Utara itu mengadakan perlawanan dan akhirnya berhasil mendesak Portugis. Namun, dengan taktik curangnya, Portugis pura-pura mengajak Sultan Kairun berunding. Namun akhirnya dia berhasil membunuhnya. Tentulah perbuatan Portugis ini sangat membuat rakyat Maluku tidak terima dan juga mereka ingin mengadakan perlawanan kembali. Ya, nah ini dia beberapa daerah di Maluku yang menjadi daerah perebutan antara Spanyol dan juga Portugis. Nah, selanjutnya akhirnya perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Babullah dan Portugis berhasil diusir dari Maluku tahun 1575. Sultan Babullah itu adalah anak dari Sultan Kairun. Akhirnya di sini ceritanya anak membalaskan dendam dari ayahnya yang berhasil mengusir Portugis. Nah, bangsa Portugis kemudian menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur atau sekarang dikenal sebagai Tim-Tim sampai menjelang akhir abad ke-20. Ini dia gambar Sultan Babullah, anak dari Sultan Kairun. Nah, Sultan Babullah mendapat julukan sebagai penguasa 72 kepulauan dan menganggap sebagai kerajaan seluruh wilayah dan sangat berkuasa. Nah, itu dia peran penting dari Sultan Babullah karena berhasil mengusir Portugis dan menyatukan kembali daerah-daerah kerajaan dan wilayah di sekitar Maluku ke kerajaan Ternate. Dia dijuluki sebagai penguasa 72 kepulauan. Dan akhirnya nanti Sultan Babullah wafat pada tahun 1583.